Oke, Bapak Ibu, terima kasih rekan-rekan traders yang sudah bergabung kembali di YouTube channel saya Joteng. Pada video kali ini saya akan coba sharing ya, pengalaman saya trading dengan menggunakan ilmu Dow Theory dengan salah satu tekniknya materinya adalah market structure ya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang dari market structure tersebut untuk kita melakukan entry dan exit sehingga semoga saja kita bisa mendapatkan profit seperti yang saya lakukan di tanggal 2 dan 3 kemarin Desember ya. Ada peluang momentum di H1 dan H4, ada market structure di gold khususnya langsung saya entry sell. Ya contohnya seperti inilah hasilnya lumayan ya. Walaupun nggak gede-gede sekali tapi lumayan lah bisa dapat $1.000. Eh, tapi caranya waktu itu saya sudah saya share juga di grup kita punya XMXSTI ya, saya ada kasih signal. Saya bilang itu bagi yang mau mengambil resiko lebih tinggi, bisa sell now di area 2650 sampai 2655 dengan SL dan TP tertulis ya, dengan tanggal hari Selasa kemarin, tanggal 3 ya, dan sebelumnya ada entry juga. Nah, jadi lalu kita coba entry dan hasilnya dapat profit ya, malam-malam terjun 300 sampai 400 pips. Nah, jadi bagaimana sebenarnya konsep market structure ya? Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman yang sudah bergabung di grup STI, saya sudah seringkali memberikan ini, buku ini ya. Buku ini bisa dipelajari, bisa dilihat, sehingga bisa mendapatkan konsep yang namanya market structure yang sebenarnya menurut saya itu eh, semua orang pasti mengerti dan bisa membaca dan menganalisa dan mengidentifikasi market. Ya, seperti biasa, dasarnya adalah tiga jenis, ya, tiga tipe tren ya, tiga jenis tren. Ya, Bapak Ibu pasti sudah pernah dan sering mendengar istilah yang sederhana ini. Ya, semua tren dan semua chart market, baik gold, komoditas, yang lainnya pun seperti kripto, kemudian saham, kemudian indeks, kemudian forex dan pair lainnya, pasti ada tiga jenis tren ini yang seperti Bapak Ibu tahu ya. Yaitu apa? Yang pertama, uptrend, betul. Dua, downtrend, betul ya. Dan tiga, sideways. Jadi sebenarnya trading itu dari tiga jenis ini aja. Pola apa yang sedang terjadi di saat kita menganalisa dan saat terjadi di saat yang sedang kita mau entry. Kasusnya berdasarkan daripada masing-masing pola. Ya, kalau sedang uptrend, berarti kan kita harus mencari apa? Pasti mencari buy, begitu ya. Mencari buy di lembah, gitu atau dikoreksi boleh, ya dikoreksi. Pada saat correction kita cari buy. Pada saat downtrend kita ngapain? Ya cari sell. Ya kan dikoreksi pada saat dia koreksi. Pada saat sideways ngapain ya? Kita cari sell di resistor, cari buy di support. Ya sederhana sekali ya. Sebenarnya trading itu ya begitu aja. Konsepnya kan kalau dia nggak naik, dia turun, ya dia sideways. Begitu. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah sederhananya seperti itu. Nah jadi apa yang dimaksud dengan market structure yang saya jelaskan di dalam video ini? Bagaimana kita mendapatkan profit yang lumayan ya, $1.000 dengan dua kali entry di Gold dan hasilnya cukup bagus dan kita profit. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat standarnya, jadi seperti ini aja ya. Jadi kembali pada konsepnya dulu yang saya mau kita sama-sama mereview kembali bagaimana cara trading itu sebenarnya kita perlu sabar. Pada saat market lagi sedang market seperti ini, berarti dia sedang apa? Naik ya. Ya. Kita mau ngapain? Kita mau cari sell di sini atau mau cari buy di sini semuanya tergantung daripada masing-masing jenis cara trading kita. Setiap trader berbeda-beda. Ada yang sukanya sell sell apa sell limit, buy limit, ada yang suka buy stop, ya dia terbang atas dia buy, dia terjun dia sell stop gitu. Jadi berbagai macam. Ya ada yang di hedging atau ada yang di mungkin market execution buy now atau sell now gitu kan. Jadi tidak ada patokan pastinya dalam melakukan entry. Jadi yang paling penting sebenarnya selalu seperti saya bilang market structure itu adalah number one. Setiap kita sebelum entry dan exit perlu tahu dulu market structure ini. Kebanyakan trader itu mikirnya apa?
cari entry ya. Yang seperti saya bilang selalu dalam setiap kali pelajaran workshopnya juga online ya. Kebanyakan trader mencari entry di mana? Ya, di mana? Ya, menurut saya ini salah, kurang tepat. Yang benar adalah apa? Mencari exitnya di mana. Lalu cari entry-nya. Begitu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus cari dulu exitnya di mana nih. Ya, yang pertama ini, exitnya di mana. Lalu yang kedua baru kita cari entry-nya di mana. Jadi diputer ya, dibalik. Contoh misalnya kan kayak ini. Ini sekarang market lagi terbang, ya kan? Dia pasti apakah dia nah exitnya kan. Jadi kan kita cari exitnya di mana ya. Kalau exitnya udah di sini, dia mau balik arah, ya kita jangan entry buy. Kita carinya apa? Entry sell. Jadi kita tahu dulu arahnya ke mana. Dia mau terjun atau dia masih lanjut naik atau dia terjun begitu. Ya, ini yang kita penting di sinilah yang utamanya itu di sini kemana. Itu yang dinamakan market structure kita arah trennya kemana. Ya, jadi trading itu sebenarnya nggak usah ngejelimet, nggak usah belajar ilmu canggih-canggih ya. Sederhana aja. Marketnya kemana? Arah angin kemana? Seperti kita mau berlayar ya. Berlayar menggunakan kapal atau persia kapal ya apapun juga gitu ya kapal laut ya misalnya atau perahu gitu ya. Market arah anginnya kemana? Ke selatan, ke timur, ke barat, ke utara dan segala macam kita ikutin kemana. Nah sekarang kalau marketnya lagi ke atas ya maka sebaiknya kita carilah yang paling aman adalah mencari buy di bawah sini, buy di lembah sini. Dia koreksi kita cari buy, dia naik dia koreksi kita cari buy, begitu terus ya. Dan sebaliknya kalau dia turun gimana? Nah kalau dia turun kan berarti sebenarnya kan gampang. Dia turun ya kita cari sell. Dia turun, dia naik lagi, dia turun, cari sell lagi gitu ya. Dan seterusnya cari sell di atas untuk mendapatkan profit. Nah, kembali kepada kasus kita yang tadi yang saya dapetin lumayan profit ini, caranya sederhana. Waktu itu saya sudah sempat share ya. Nah, ini kalau kita screenshot, sebentar ya, saya screenshot dulu ya. Nah, seperti yang ini, ya gambar ini adalah contoh chart yang bersih ya, yang saya ambil dari account berbeda supaya kita nggak terganggu dengan entry-entryan. Jadi, sederhananya seperti ini kan, seperti yang tadi saya bilang kan, ini apa? Market structure apa? Dia naik, ya dia naik, dia turun, 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 sudah ngebreak si level ini. Ah, kalau kita perhatikan ini ya, saya ada contoh gambar ini. Nah, seperti ini. Low, higher low, higher high, higher low, higher high. Dia break di lower low-nya dia break. Ya, dia break sebelum higher low yang sebelumnya. Sehingga membentuklah low high baru tujuannya bentuk lower low yang berikutnya. Jadi kalau konsepnya seperti ini, lalu kita bandingkan dengan yang terjadi sekarang di gold, khususnya di H4, ini kan apa? Ya, ini kan jelas nih, ya kan? Ini higher high, tanda ya, seperti ini higher high, di sini higher low, oke, di sini higher high, sederhana sekali ya analisanya ya. Cari aja arahnya kemana gitu ya. Lalu di sini menjadi lower low, ternyata dia bentuk lower lower high di sini. Lalu saya ambil entry kemarin, tanggal berapa? Tanggal eh, 2, ya tanggal 2 atau tanggal 3 Desember itu 2 hari betul-betul itu market lagi di daerah sini, kita ambil cari sell. Karena sudah ambil di sini dapat juga sebelumnya. Jadi harapan saya dia membentuk lower low yang baru di sini. Harapan saya seperti itu ya, harapan ya. Belum pasti juga karena kan kita bukan market maker, kita nggak menggerakkan market. Kita tidak bisa menggerakkan market. Jadi kita berharap market seperti market structure. Jadi market bergerak gold seperti market structure. Jadi kita bentuknya adalah begini. Nah, nanti di dalam video market preview saya setiap hari Minggu ya atau Senin pagi, lalu ada daily analisa setiap hari juga di YouTube channel saya ini Joteng. Jadi nanti coba akan saya share juga bagaimana kita
apa melihat perkembangan progresnya. Apakah dia bisa lanjut turun nih? Kalau dia bisa break ini aja ya, di berapa di angka 25, 27 gitu ya, atau 25, 25 gitu ya, atau berapa ini di bawah sini, dia confirm turun ke dalam 24 XX ya, 2400-an. Nah, welcome 2400. 2000, 2400-an daerah sini. Ntar kita cari demand zone lagi gitu ya. Karena konsepnya sebenarnya apa? Kalau kita perhatikan si market structure ini, dia bentuk pola seperti ini. Nah, jadi sekali lagi kalau pola yang benar adalah seperti ini. Kalau menurut market structure ya, makanya saya bilang ini kalau marketnya lagi bagus dan kita diberikan kesempatan untuk bisa entry. Kalau dia downtrend, maka kan dia gini kan jadi up dari uptrend ya, dia break sini, ini diberikan, ya ini di break, dia naik, dia turun, break yang sebelumnya lagi nih lower low sebelumnya ini lower low, dia membentuk lower low yang baru, dia naik lagi, dia terjun lagi. Jadi ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini berbeda dengan Elliott Wave ya. Elite Wave itu ada syarat-syaratnya. Ya, jadi limanya ini nggak boleh jebol di dalam sini. Jadi limanya harus di bawah. Itu berbeda lagi. Jadi saya nggak pakai Elite Wave. Saya pakainya pakai Dow Theory aja, buku yang ini. Ya, dari dulu saya belajar ini. Jadi konsepnya kenapa kita dapat profit kemarin di 1000-an dolar? Ya gara-gara kita dapat di sini. Ya kan, kita dapat di sini. Saya udah entry kan, saya udah break ini nih. Ya, udah break sini kan. Nah, ini udah break sini nih. Nah, lalu cari entry sell di atas. SL-nya di atas mungkin gede ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan karena D1 gitu. Jadi target target saya itu adalah dia terjun ke bawah. Di harapan saya waktu itu dia begini dan terjun ke bawah begitu. Menjebol lower low yang paling terakhir begitu. Jadi bisa sampai ke 2400-an. Di sini kita cari demand zone nanti. Nah, Bapak Ibu boleh join shadow entry sniper saya ya. Itu ada kelas di situ, ada mencari demand zone. Jadi ini complicated analisa tapi sangat eh, akurasinya lumayan tinggi. Ya, karena digabung antara market structure yang Dow Theory ini, lalu ditambah dengan price action, ya dari sniper shadow code. Nanti kalau bisa Bapak Ibu punya indikator, saya punya STI Pro Index lebih sempurna lagi, itu bisa mendapatkan 95% probabilitas untuk kita entry di lembah. Cari buy di sini. Dia naik lagi, cari sell, dia terjun lagi kalau dia terjun terus. Ya kan? Karena ini polanya belum sampai satu siklus. Ya, ini siklusnya harusnya tercapai. Sebanyak berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi nggak tahu apakah dikasih oleh market atau enggak, saya nggak tahu. Atau mungkin market menjadi sideways dulu, lalu setelah itu terjun. Ya, ini akan batal kalau misalnya marketnya jebol daerah sini. Nah, ini akan invalid. Analisa kita akan invalid kalau dia di atas 27-20. Jadi kemungkinan besar kalau market terbang ke atas 27-20, maka dia tidak menjadi downtrend. Dia mungkin menjadi sideway besar di sini lagi, ada sideway lagi gitu ya. Nah, ini udah mulai masuk ke analisa nih. Nanti saya akan coba share market preview ya. Setiap hari Minggu malam atau Senin pagi saya akan share dan ada daily analisa. Tapi sekali lagi saya share pengalaman saya ini gara-gara saya memanfaatkan market structure supaya saya mendapatkan profit yang lumayan saya entry. Ya, tadi saya bilang ya, jadi kita entry di mana? Entry kita adalah di sini. Kalau mau confirm sebenarnya paling bagus itu di sini, di angka 5. Jadi setelah 1, 2, 3, 4, 5 ini kita boleh gedein lotnya supaya dapat profitnya kenceng. Kalau entry di sini SL-nya di atas 3. Nah, konsep seperti itulah yang perlu kita latihan terus, dilatih, dilihat. Masalahnya ini kan marketnya minggu ini sideways. Jadi kadang-kadang kalau D1 atau H4 atau H1 itu semi swing atau swing lama. Sehingga kita butuh kesabaran. Nah, jadi Bapak Ibu boleh trading santai nih ya. Intinya kalau sudah terbentuk bagaimana? Nah, apalagi kalau dia bisa jebol ini ya. Jebol ini aja udah confirm dia menjadi downtrend. Nah, itu kita boleh mencari sell terus tuh. Dia naik kita cari sell di pucuk atau di supply zone. Jadi kalau misalnya begini kasusnya, maka pas dia naik gitu ya. Pas dia naik ke atas, kita cari sell. Begitu cara saya melakukan trading berdasarkan market structure. Ya, karena harapan saya kalau udah begini dia harusnya terjun lagi. Seperti itu. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam terakhir cycle-nya. Habis satu siklus. Kalau gitu Pak Jo bisa ke 2300 nggak? Ya mungkin aja.
Ya nggak ada yang tahu market ya. Wah, enak dong ya. Nggak tahu, belum pasti. Karena kan market bukan kita yang menggerakkan. Ya, big boys atau institutional bank yang melakukan. Tapi setiap hari di grup STI XXM kita melakukan analisa daily bersama. Jadi kita mencari kesempatan kalau dia mau turun kita cari sell, dia di bawah kita cari buy gitu. Ada signal juga. Jadi silakan gabung di STXM gratis. Oke, saya rasa itu saja pengalaman saya untuk melakukan namanya market structure. Ya, menggunakan buku ini dan tekniknya sederhana sekali. Ya, cukup melihat kapan higher high, higher low, higher high, higher low, terbentuklah lower low yang baru, lower high baru, dan ini lower low gitu. Jadi ini kalau dari uptrend menjadi downtrend. Dan sebaliknya kalau dari downtrend menjadi uptrend, itu sama juga konsepnya. Ya, nanti semoga di berikut kesempatannya kita bisa share lagi dengan hasil saya profit juga saya bisa share. Jadi ada buktinya, nggak sembarangan ngajar, nggak sembarangan kasih edukasi, tapi langsung dipraktikin di grup besar kita. Ya, karena kita udah sharing bersama-sama nih. Di sini juga sama-sama bersama-sama entry di grup ini STXM ini gratis join, ada signal ya, profit besar. Oke, saya rasa itu aja. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Silakan subscribe, like, dan share video ini supaya teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan profit bersama. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Joteng. Salam profit.